Selanjutnya untuk unsur senyawa dan campuran. Nah, tadi kita sudah mengenal sifat-sifat zat yang ada di dalam alam. Dan zat-zat itu dikelompokkan menjadi 3 jenis lagi, yaitu ada unsur, ada senyawa, dan juga ada campuran. Nah, materi itu ada yang disebut sebagai zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal itu dibagi 2 lagi, yaitu berupa unsur dan juga senyawa. Zat tunggal itu maksudnya, tunggal itu kan satu. Jadi zat tunggal yaitu zat itu bisa dianggap sebagai benda itu sendiri. Misalkan kan perak itu ya kita anggap perak itu ya perak. Perak dan emas beda. Kita nyebut perak dan kita nyebut emas itu sudah 2 hal yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai zat tunggal. Sedangkan kalau campuran itu biasanya terdiri dari beberapa zat tunggal. Misalkan salah satu campuran yang paling jelas itu kopi misalkan. Kopi itu kan di dalam kopi kopi teduh ya, kopi teduh. Di sana kan ada kopinya, ada gulanya, ada airnya. Terus kalau ada campuran-campuran lainnya, nah itu yang disebut sebagai campuran. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dalam satu gelas kopi itu hanya terdiri dari satu jenis zat gula saja, beda. Tapi ada gula, ada jenis kopinya, ada juga airnya. Itu yang disebut sebagai campuran. Oke. Untuk yang pertama, unsur. Nah, ini definisi tentang unsur. Bisa kalian lihat. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses biasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang namanya unsur, ya unsur itu sendiri. Contohlah emas. Aduh, bentar. Nah, contoh emas yang ini emas ini salah satu emas yang masih bentuk batangan ya, masih bentuk material bahan mentah. Nah, misalkan kita memiliki 1 kg emas. Ketika kita potong menjadi 2, saya taruh tangan kanan dan saya taruh tangan kiri, maka sebelah kanan saya ini masih tetap disebut sebagai emas. Ketika saya potong lebih kecil lagi, maka potongan kecilnya itu masih juga disebut sebagai emas. Itulah yang disebut sebagai unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Begitu pula perak, titanium, perunggu. Ketika saya memiliki 1 kg perunggu, saya ambil sebagian kecil perunggu, maka sebagian kecil itu masih disebut sebagai perunggu ya. Itu maksud bahwa unsur tidak bisa dibagi lagi. Nah, unsur di alam itu ada banyak dan para ahli sains sudah membagi unsur berdasarkan nomor atomnya. Ini namanya sistem periodik unsur. Kalian juga bisa searching di Google sistem periodik unsur untuk lebih jelasnya. Nah, atau SPU ini ada banyak, ada totalnya ini 103 dan ini sudah dikelompokkan masing-masing ya. Nah, jadi alam semesta itu tersusun dari zat-zat ini. H itu adalah hidrogen, He itu adalah helium, O ini adalah oksigen, C ini adalah karbon ya, Ca ini adalah kalsium, K itu adalah kalium, Na itu adalah natrium. Nah, sama tubuh kita ini kan juga tersusun dari berbagai macam unsur-unsur. Nah, sebenarnya tubuh kita itu adalah campuran. Dalam tubuh kita ini kan ada darah, ada oksigen, ada karbonnya juga kan, lalu ada kalsium. Nah, kalau kalian lihat iklan-iklan makanan biasanya kan yang diiklankan mengandung kalsium, mengandung natrium dan magnesium. Nah, memang karena unsur-unsur itu yang menyusun tubuh kita ya, yang menyusun tubuh kita itu. Nah, unsur itu dibagi menjadi
3 jenis, ada unsur logam, semi logam, dan juga unsur non logam. Nah, warna biru ini unsur berupa unsur logam. Warna oranye ada B, silikon, ada germanium, astatin. Ini masuk ke dalam unsur semi logam. Sedangkan warna kuning ada helium, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon, sampai radon. Ini termasuk unsur non logam. Biasanya berupa gas biasanya, tapi belum tentu juga. Itu sekilas tentang unsur. Lalu senyawa. Senyawa itu campuran dari beberapa unsur. Campuran dari beberapa unsur yang terbentuk karena reaksi kimia. Kalian ingat pelajaran SD tentang reaksi fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan reaksinya seperti ini kan. 6 CO2 atau karbon dioksida plus H2O air ditambah dengan cahaya dan klorofil, maka dia akan membentuk glukosa C6H12O6 plus oksigen. Nah, ini karbohidrat ini disebut juga sebagai senyawa, dan ini terbentuk oleh reaksi kimia. Atau air, contoh air yang paling jelas. Rumus air. Air itu kan H2O ya. H2O ini. Maksudnya apa sih air H2O itu? Maksudnya bahwa air itu tersusun atas 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Kalau kita lihat di SPU ini kan, hidrogen itu kan termasuk unsur dengan nomor atom 1, ini ada nomor satunya kan. Sedangkan oksigen itu nomor atom 8, ini ada nomornya. Nah, air itu tersusun atas 1 unsur H dan juga atas 2 unsur H dan juga 1 unsur O. Itulah yang disebut sebagai H2O atau air. Nah, ini ya, air tersusun atas H2 dan juga O. Nah, ketika suatu benda yang sudah ketika unsur yang sudah membentuk suatu senyawa, maka karakternya akan membentuk karakter baru. Kalau kita lihat di sini, air itu kan memiliki sifat mampu memadamkan api, ya kan? Air memiliki sifat mampu memadamkan api. Padahal unsur penyusunnya yaitu H dan O itu memiliki sifat kebalikannya. Jadi H itu mudah terbakar dan O diperlukan untuk proses pembakaran. Kalau seandainya itu terpisah ya, kalau air terpisah, unsurnya terpisah, sifatnya itu justru malah mudah terbakar. Sebaliknya ketika H2O itu sudah membentuk air, sifatnya itu malah memadamkan api. Nah, itulah yang disebut sebagai senyawa itu memiliki sifat sendiri dan sifatnya itu tidak sesuai dengan sifat penyusunnya atau sifat penyusun dari unsurnya. Itu yang disebut sebagai senyawa ya, terbentuknya karena reaksi kimia. Nah, beda lagi dengan campurannya. Ini ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kalau campuran secara definitif yang ada di buku ini, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ini tanda kata kuncinya, mempunyai sifat zat asalnya. Misalkan gula itu rasanya manis. Ketika gula dicampurkan ke dalam teh kemudian dikasih air, maka teh itu akan berasa manis. Nah, itu yang disebut sebagai campuran dan sifatnya masih mempunyai sifat seperti zat asalnya ya. Banyak campurannya ada di dalam kita, itu kan ada susu coklat. Nah, susu coklat itu ada campuran dari zat besinya, ada coklatnya, ada airnya, ada manisnya, itu yang disebut sebagai
campuran susu coklat. Ada juga air sungai, air comberan, itu kan ada banyak. Ada mulai dari H2O, ada batu, ada sulfur, macam-macam penyusun sungai. Udara, nah termasuk udara di alam kita juga itu termasuk campuran. Kenapa kok disebut sebagai campuran? Karena udara di alam kita itu ada banyak, ada oksigen, ya, ada nitrogen, ada helium, ada karbon. Itu adalah gas-gas yang menyusun di alam. Batu, ada juga batuan, ada juga garam, periodium. Garam periodium itu garam yang bisa kalian temui biasanya di warung-warung, dan itu memang sudah dibentuk, disusun sebagai campuran. Nah, lalu ada paduan logam. Nah, campuran, ada campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang tersusun atas unsur-unsur yang sejenis. Biasanya bisa kita temukan ada larutan gula, larutan garam, dan sirup, itu menggunakan campuran homogen. Nah, ada campuran homogen, yang satu lagi ada campuran heterogen. Kalau homo itu kan sejenis, kalau heterogen itu banyak jenis. Maksudnya homogen itu campurannya tersusun atas unsur-unsur yang sejenis. Misalkan larutan gula, garam, itu kan ada gula, ada garam, dan dicampurkan. Nah, kalau sudah mencampur, itu tidak akan kelihatan mana gulanya, mana garamnya. Itu yang disebut sebagai homogen. Contoh lagi, misalkan air laut. Air laut itu kan tersusun atas air dan juga garam, atau NaCl, natrium klorida. Ketika sudah disusun menjadi satu, kita sudah tidak bisa melihat mana itu air, mana itu garam, atau sudah menyatu menjadi satu. Itulah yang disebut sebagai campuran homogen. Lalu yang kedua, ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu tersusun atas unsur-unsur yang tidak sejenis. Misalkan ketika kalian mencampurkan pasir dan juga air, kalian akan melihat perbedaannya. Air akan biasanya terlihat di atas, pasir akan terlihat di bawah. Nah, ini tidak bisa menyatu. Dan inilah yang disebut sebagai campuran heterogen. Ya. Sama halnya ketika kalian membuat teh, misalkan ada daun teh, ada gula, ada air. Antara daun teh dengan airnya itu tidak akan menyatu. Artinya daun tehnya itu bisa kita saring. Nah, itulah yang disebut sebagai berbeda jenis. Tapi kalau antara air dengan gulanya itu masih homogen, masih bisa menyatu, masih bisa terlarut. Jadi gulanya masih bisa terlarut di dalam air, tapi daun teh tidak bisa terlarut di dalam air. Itu ya perbedaan antara campuran yang homogen dan juga campuran yang heterogen. Misalnya minyak dan air itu juga salah satu bentuk campuran heterogen. Kalian tidak akan bisa mencampurkan antara minyak dan air kecuali kalian menambahkan suatu emulsi tambahan, ya. Minyak dan air kalau kalian jadikan satu, pasti nanti minyak akan berada di atas, sedangkan air akan berada di bawah. Bahkan ketika kalian memasak air menggunakan minyak, kalian lihat pasti akan seperti apa ya? Seperti lucisan api, percikan api, itu menunjukkan bahwa air dan minyak tidak bisa menyatu. Nah, itu sekilas tentang klasifikasi zat dan juga jenis-jenis zat dan juga klasifikasi zat. Jadi intinya macam-macam zat di alam itu ada 3 jenis, berupa padat, cair, dan juga gas. Dan materi atau zat, zat itu dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu unsur, senyawa, dan juga campuran. Maksudnya apa? Maksudnya di sini unsur itu bisa berupa unsur padat, cair, maupun unsur gas. Begitu pula senyawa bisa berupa senyawa
padat, senyawa cair, senyawa gas. Dan campuran juga sama, campuran itu bisa berupa campuran padat, campuran air, dan juga campuran gas. Unsur padat itu apa misalnya? Unsur padat misalkan emas, besi, perak, itu unsur padat. Lalu unsur cair itu apa? Misalkan besi yang dilelehkan. Besi dilelehkan menjadi cair, maka itu sebagai unsur cair. Unsur gas itu seperti apa? Unsur gas misalkan besi yang diuapkan itu menjadi unsur gas. Sama, senyawa padat itu seperti apa? Misalkan air itu kan senyawa. Air yang dibekukan menjadi es air, itu senyawa padat. Kalau senyawa cair itu apa? Senyawa cair, misalkan air yang mencair, biasanya pada suhu 0 derajat hingga 100 derajat, itu es dalam wujud cair, itu adalah senyawa cair. Dan senyawa gas itu apa? Misalkan air yang diuapkan atau ya dididihkan suhu di atas 100 derajat Celcius, maka itu disebut air gas atau gas air. Nah, campuran padat itu seperti apa? Campuran padat itu contohnya pada batuan-batuan. Batuan-batuan itu kan mencampur jadi satu, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Di dalam alam itu kan pada banyak batuan, dan ketika batuan itu mencampur, maka itu menjadi campuran padat. Nah, campuran cair itu seperti apa contohnya? Contohnya air laut, air sungai, itu juga termasuk campuran cair. Lalu ada campuran gas. Campuran gas itu apa contohnya? Misalkan gas yang ada di alam, atmosfer, itu kan penyusunnya terdiri atas ada gas oksigen, karbon, nitrogen, helium, dan itu mencampur menjadi satu, ya. Itulah pelajaran kita sekilas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.